Hermam TV. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratim mustaqim liyakuna min ahli jannatin na'im. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ittaqullah wa ta'atihi wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra, man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ungkapan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga saat dan detik ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih melembutkan hati kita sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan fardu Jumat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu saja ungkapan rasa syukur ini tidak hanya setakat dalam untuk ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah semata, tapi mari ungkapan rasa syukur ini kita wujud, kita manifestasikan dalam bentuk tindakan upaya nyata untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya tidak hanya ketaatan kepatuhan terhadap segala perintah Allah, tetapi juga ketaatan dan kepatuhan terhadap segala larangan Allah. Takwa dalam pengertian yang sebenarnya tidak hanya ketaatan dan kepatuhan melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ritual ibadah saja, tetapi juga dalam bentuk ibadah sosial. Berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama manusia.
Takwa dalam pengertian sebenar-benarnya di mana dan kapan saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa tidak hanya saat berada di masjid. Takwa tidak hanya saat berada di Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Takwa juga saat berada di pasar dengan tidak berlaku curang dalam timbangan. Takwa juga saat berada di kantor dengan menghindari ataupun meninggalkan praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Takwa juga saat berada di warung-warung kopi dengan tidak berbuat ghibah, menfitnah, menyebarkan berita-berita hoax. Itulah di antara takwa dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Dan di antara upaya meningkatkan iman dan takwa kita adalah dengan cara merenungkan kembali, memahami kembali apa tujuan disyariatkannya agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang menjadi tema atau judul khutbah kita kali ini. Tujuan disyariatkan agama Islam. Untuk apa Allah menurunkan syariat Islam? Syariat Islam Allah turunkan bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk manusia dalam menjalani kehidupan ini. Allah sudah maha sempurna, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha agung. Maka Allah menurunkan syariat Islam ini tidak lain tidak bukan untuk manusia. Untuk apa? Di antaranya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan universal. Kemaslahatan kebaikan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat tidak hanya bagi umat manusia, tapi untuk seluruh alam. Rahmat termasuk bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa syariat Islam yang Allah turunkan bisa menjadi rahmat untuk alam semesta? Karena manusia dan alam semesta ini seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tahu persis bagaimana karakteristik dari segala apa yang di alam semesta ini, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sewajar dan sepantasnya lah hanya aturan ketentuan yang selaras dengan itu, tentu aturan dan ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituangkan di dalam syariat Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia dengan kemampuan akalnya bisa mampu membuat berbagai aturan, tetapi akal manusia memiliki keterbatasan. Selain itu, tidak jarang akal manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, syarat
dengan berbagai kepentingan. Kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah. Inilah potret dan gambaran apa yang terjadi dengan kehidupan umat manusia saat ini. Akibat dari dominasi sistem kapitalis yang mewarnai, yang merasuki berbagai aspek dan dimensi tatanan kehidupan kita saat ini. Sistem kapitalis yang diciptakan dari dunia barat, yang berangkat dari keyakinan, pemahaman, pandangan sekuler, yang meniadakan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah. Apa yang kita rasakan saat ini dengan dominasi sistem kapitalis? Memang di satu sisi berhasil membangun peradaban manusia dengan kemajuan sains dan teknologi. Tetapi ketika dicermati lebih jauh, ternyata amat sangat banyak menghadirkan, memunculkan berbagai krisis. Ada krisis kemanusiaan atau dehumanisasi. Terjadi berbagai konflik dan kekerasan, peperangan antar bangsa, perang saudara, tawuran massal, penindasan, dan lain sebagainya. Krisis kemanusiaan. Krisis lingkungan. Sistem kapitalis yang mendominasi saat ini menyebabkan krisis lingkungan. Global warming. Bencana alam. Banjir. Tanah longsor. Munculnya berbagai macam wabah penyakit akibat dari krisis lingkungan. Ini semua sekali lagi tidak terlepas dari sistem aturan tatanan kehidupan yang diciptakan oleh manusia dengan sistem kapitalis yang berorientasi kepada keuntungan secara materi dan oleh para pemilik modal atau konglomerat. Terjadi bencana alam. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut akibat dari perbuatan manusia, keserakahan manusia, eksploitasi alam seluas-luasnya tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam yang berpotensi mendatangkan berbagai musibah bencana alam. Kita katakan alam tidak bersahabat, sesungguhnya kita yang tidak bersahabat dengan alam. Allah ingatkan, wala tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi manusia dengan sistem kapitalis tadi memunculkan keserakahan sehingga tidak mempertimbangkan keseimbangan alam, eksploitasi alam seluas-luasnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tujuan yang kedua disyariatkannya Islam adalah untuk agar manusia bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia.
baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah yang tahu persis bagaimana karakteristik, sifat asli, fitrah dari penciptaan manusia itu. Maka Allah turunkan syariat Islam agar manusia mampu mewujudkan kehidupannya yang bahagia. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Man amila saliham, barang siapa yang berbuat saleh, yaitu berbuat, beraktivitas sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah, min zakarin au untha, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat kelak kami akan membalas dengan ganjaran yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Seorang dari kalangan sahabat, yaitu Qatadah radhiyallahu an berkata, wallah, demi Allah, ma ja'alahu syiqaan, tidaklah Al-Quran itu diturunkan untuk menyusahkan, walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila jannah, akan tetapi Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat, wa nuran sebagai cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan sebagai jalan menuju ke surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah di antara disyariatkannya ajaran Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja terutama para pimpinan kita, para pemimpin kita, baik kalangan eksekutif maupun legislatif, membuat undang-undang, kebijakan, aturan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang membuat keputusan tidak berlandaskan dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat lain Allah juga mengingatkan, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang membuat keputusan, membuat kebijakan tidak berlandaskan dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran maupun sunnah Rasul, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan kita bersama, menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk secara konsisten istiqamah menunaikan, melaksanakan ajaran Islam dan sunnah Nabi sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun
usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.